Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisy dengan NIM 224821166. Saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari nutraceutical dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu pengantar nutraceutical, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahan kerusakan bahan pangan. Nutraceutical adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah nutraceutical mulai diperkenalkan pertama kali oleh Stephen De Vries, seorang pendiri dan ketua dari Foundation for Innovation in Medicine pada tahun 1980-an. Sejarah perkembangan nutraceutical dimulai ketika pada tahun 1900-an, pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, atau zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit di dalam makanan. Selanjutnya, nutraceutical di era post-genomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menjabarkan profil ekskresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutical dalam tubuh. Yang pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Yang ketiga, usia dan lingkungan dan lain sebagainya. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya sebagai respon biologis. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Kimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon yang saling bertukar-tukar. Kromofor adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV dan sinar tampak, dengan panjang gelombang 1200 nanometer. Fitokimia terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan tomat berwarna merah. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karoten yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alfa-karoten. Beta-karoten dan alfa-karoten mengubah karoten menjadi vitamin A atau retinol, dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya, likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tokoferol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan paprika merah. Selanjutnya ada lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah xanthofil dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, nyeri sendi, rematik artritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutical. Yang pertama, produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi atau empiris. Kerusakan bahan pangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan pangan. Yang kedua, kondisi. Untuk klasifikasi bahan pangan, yang pertama, bahan pangan mudah rusak seperti susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakannya, yang pertama, pertumbuhan mikroba, yang kedua, aktivitas enzim, yang ketiga, suhu dan udara, yang keempat, penyimpanan. Tanda-tanda kerusakannya, yang pertama, perubahan tekstur, kedua, perubahan rasa, yang ketiga, perubahan aroma. Jenis kerusakannya, jenis kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, dan kerusakan biologis. Selanjutnya, untuk mencegah kerusakan bahan pangan, caranya yang pertama, menggunakan pengawet suhu tinggi, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkannya. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama, pasteurisasi atau pemanasan, yang kedua, canning atau pengalengan, yang ketiga, blanching atau pengukusan atau perebusan singkat. Mencegah kerusakan bahan pangan, yang kedua, menggunakan pengawet kimia, yaitu pengawetan dengan menggunakan pengawet kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang dapat digunakan yaitu asam benzoat, nitrit, dan asam sitrat. Yang ketiga, pemanasan, yaitu pengawetan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.